Diklum-dikunya, assalamualaikum semuanya. Kali ini kita berbeda nih, syutingnya nggak di Indonesia, tapi lagi ada di Cina, lebih tepatnya di Chengzhou. Di sini kita lagi ada di markasnya BYD, yaitu di sirkuit all terrainnya yang belum lama diresmikan. Jadi di dalam ini banyak, nggak cuma ada sirkuit track aja, tapi kita juga bisa menguji ketahanannya, ketangkasannya, dan juga bahkan ada replikasi tentang kayak gurun Sahara gitu. Jadi mobilnya nanjak ke atas gitu. Bakalan seru banget teman-teman. Bersama gua Hadi, welcome back to Mobil 123. Nah, di dalam sirkuit area pertama nih yang kita tuju adalah di bagian off-roadnya nih bos geng. Di sini kita benar-benar ngerasain kapabilitas mobil barunya BYD, yaitu Denza B5 yang akan hadir di tanah air tentunya di tahun 2026 ini. Menurut gue di area ini Denza B5 punya kapabilitas yang mumpuni banget buat melahap semua area obstacle yang ada nih. Salah satu obstacle-nya yang agak serem pas waktu di tanjakan 42 derajat. Nah, karena Denza B5 punya banyak banget mode berkendara, yaitu ada 16 mode, tapi ada salah satu mode yang menarik nih yang kepake banget di tanjakan ini, yaitu rock mode-nya. Mode ini bisa kalian gunakan untuk menanjak di tanjakan ekstrim kayak gini nih, karena secara otomatis doi bakalan ngidupin mesin bensinnya buat nambahin tenaga di motor listriknya. Yap, bener banget, Denza B5 ini adalah SUV plug-in hybrid. Nah, kita lanjutin lagi nih pembahasannya. Di fitur ini, mobil juga akan bergerak secara otomatis tanpa harus kita injek pedal gasnya, jadi udah pasti aman banget. Nah, kalau untuk turunannya sendiri, dari tanjakannya juga ada fitur menarik nih, yaitu gripping mode-nya. Doi juga bakalan turun secara otomatis dan speednya bisa kita atur layaknya adaptive cruise control. Tapi bedanya ini buat turunan aja nih yang lumayan terjal. Nah, setelah tadi kita coba di area off-roadnya BYD, sekarang waktunya kita nyobain mobil-mobil BYD di area sirkuit ya. Di belakang kita udah ada Yanwang Y9 nih. Jadi kita akan nyoba mobil ini seberapa cepat, seberapa tekniskah mobil ini untuk dicoba di sirkuit. Sirkuit ini mempunyai panjang sekitar 1,7 kilometeran. Sirkuit ini juga memiliki 9 tikungan dan juga straight line-nya sepanjang 550 meter. Aspalnya juga proper banget nih bos geng, layaknya sirkuit-sirkuit internasional lainnya. Beruntungnya di sini kita diizinin banget nyobain hypercar-nya BYD nih, yaitu Yangwang U9 yang kenceng banget. Kita berkesempatan nyobain mobilnya sepanjang 2 lap dengan didampingi Sharon, yaitu instrukturnya yang ditugasin dampingin gue saat nyobain mobil ini. BTW, doi juga pembalap rally nih, profesional di Tiongkok. Nah, saat gue nyobain Yangwang U9 bener-bener di luar ekspektasi sih. Mobil ini bener-bener nurut banget diajak belok dengan speednya yang lumayan tinggi. Handlingnya sharp, chassisnya pun bener-bener rigid. Semua itu berkat teknologi suspensi di SUS X-nya yang disematkan di mobil ini bos geng. Kalau ngomongin tenaganya udah pasti bener-bener berasa banget jambakannya pas di lurusan. Wajar aja sih, walaupun mobil ini punya berat sekitar 2400 kg, tapi doi punya torsi yang besar banget, yaitu sekitar 1600 Nm. Dan juga doi juga udah mengusung platform E4 yang dimana doi punya 4 motor listrik di setiap rodanya. Jadi pembagian distribusi torsinya lebih maksimal lagi nih bos geng. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke area ketiga, yaitu area gimkhana dan juga slalom ya. Kita sebutnya biasa orang Indonesia tuh taunya slalom. Kita akan mengetes seberapa taktis. Ini ada zigzag, ada high speednya juga, tapi dengan line yang cukup kecil. Jadi di sini itu untuk membuktikan ketangkasan mobilnya. Nah, mobil yang kita pakai sekarang ini adalah Denza Thai7. Ini salah satu mobil baru juga dari Denza. Kalau di sini tuh sekitar mungkin akhir tahun lalu, itu mobil ini launching sekitar Oktoberan lah kalau nggak salah. Jadi kita akan coba mobil ini seberapa tangkas dan seberapa taktis mobil ini. Handlingnya cukup sharp ya teman-teman. Ini lumayan high speed, tapi dia nggak terlalu limbung walaupun ada sedikit rasa SUV limbungnya. Tenaga cukup smooth. Oke, finish. Surprisingly mobil ini punya handling yang cukup oke, walaupun SUV tapi dia tidak terlalu limbung tapi juga tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras juga, jadi firm aja di tengah. Jadi untuk kebutuhan mungkin ya, kalau misalnya mobil ini dibawa ke Indonesia, mobil ini bisa jadi salah satu SUV yang cocok untuk jalanan-jalanan di ibu kota atau daerah Indonesia. Sekarang kita udah masuk ke area keempat atau area kick up plate, yang dimana di sini itu adalah area pengetesan ISC-nya BYD. Jadi pengaruhnya tuh apa sih ISC kalau mati atau nyala? Sebenarnya ISC itu adalah untuk stability control mobil itu sendiri. Di sini tuh gue akan jelasin sedikit mengenai tempatnya. Di situ ada jalanan atau area yang dibanjiri air. Terus itu ada papan kuning 2 yang akan bergeser, tapi kita nggak akan kelihatan itu gesernya ke kiri atau ke kanan. Yang dimana itu nanti akan menjadi sebuah surprise saat kita di dalam mobil. Jadi antara dia geser ke kiri atau ke kanan. Nah, di situ kita harus menghindari. Kita mendapatkan kesempatan itu 2 lap. Yang pertama ISC off dan kedua ISC on. Jadi biar kita juga bisa merasakan perbedaannya. No, that's yeah, very good. ESC off. Yeah.
Jadi kesimpulannya teman-teman, perbedaan teknologi ISC BYD saat aktif dan tidak yaitu kontrol mobilnya nih. Saat fitur tersebut dimatikan, mobil akan lebih sulit untuk dikontrol, seperti contohnya saat mengalami understeer, hanya mengendalikan keahlian dari pengemudinya saja. Sedangkan saat diaktifkan, fitur tersebut akan membantu mobil menjadi lebih mudah untuk dikendalikan saat dirasa mobil mengalami kondisi di luar kendali nih. Nah teman-teman, kita ada di area selanjutnya yaitu di parking intelligence, yang dimana di sini tuh BYD memberikan tempat untuk menunjukkan kapabilitas mobil mereka untuk parkir secara mandiri atau parkir sendiri otomatis. Di belakang kita udah ada Denza Z9 GT yang biasanya kita lihat itu di Jakarta kemarin hanya di pameran. Sekarang kita bisa lihat langsung dan merasakan mobilnya. Ini kita lihat ya, dia akan melakukan parkir secara otomatis dengan cara yang unik nih teman-teman. Ini posisinya kayak gini nih, kalian bisa lihat ya, roda lurus depannya, tapi yang bergerak itu nanti akan roda belakangnya dia akan berbelok sendiri. Jadi ini semacam kayak four wheel steering tapi hanya untuk parkirnya tuh. Kalian bisa lihat ya, muter sendiri. Dan dia menyelaraskan garis parkirnya secara otomatis nih teman-teman. Nice banget nggak tuh? Nah teman-teman, kalau tadi kita udah ngelihat Denza Z9 GT parkir, ini kita juga ada di sebelah kita. Ini adalah Denza N9 yang dimana dia juga punya sistem parkir otomatis yang cukup unik. Tapi bedanya sama Z9 GT kalau dia tuh bisa otomatis nih, kayak gini contohnya tuh. Cuman pakai remote aja kita keluar dari mobilnya, dia bisa parkir secara otomatis. Kita lihat tuh, nggak ada yang nyetir teman-teman. Keren banget nggak tuh? Canggih ya. Tuh, setir belakangnya juga bisa belok sendiri. Jadi kayak semacam dia punya four wheel steering. Dia akan berbelok secara otomatis. Kita lihat rapi nggak hasilnya. Karena di situ ada garis ya, garis lurus. Jadi kita bisa kelihatan tuh seberapa rapi parkirnya mereka. Dan ternyata hasilnya cukup rapi teman-teman tuh. Dia lurus kiri kanan, dan setelah parkir biasanya rodanya itu akan bergerak ke kiri dan kanan untuk menentukan center steeringnya. Nah, ini bisa kita lakukan hanya menggunakan remote saja teman-teman. Jadi terus dia juga bisa sampai akhirnya ngunci sendiri. Jadi setelah parkir berhenti mobilnya akan kelok sendiri secara otomatis. Ya dari sini kita bisa lihat ya seberapa serius perkembangan teknologinya mobil listrik, apalagi BYD yang bisa mampu mengembangkan teknologi sampai sejauh ini nih teman-teman. Keren. Nah, area selanjutnya yang akan kita tuju adalah sand climbing nih bos geng. Area ini bakalan ngebuktiin seberapa besar kapabilitas mobil-mobilnya BYD saat berada di area yang memiliki surface yang cukup ekstrim. Kebetulan banget juga kita bisa ngerasain kesempatan duduk di dalam Yangwang U8 nih, karena nggak semua media dapat kesempatan ini nih. Nah, sekarang kita udah mulai jalan nih teman-teman. Agak sedikit deg-degan juga. Ini kita bertiga isinya sama Mas Huda sama Pak Luther juga. Hoki banget dapat kesempatan ini karena kita akhirnya bisa ngerasain kayak orang-orang Arab ya Mas Huda ya. Nanjak-nanjak gunung Sahara tuh pasir. Jadi ini teman-teman, gue ulangin lagi, ini adalah tanjakan Sahara yang tertinggi di dunia saat ini yang dibuat oleh manusia. Gitu. Jadi itu cuma punya BYD doang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mau mulai. Ada kejadian. Kita udah mulai. Gokil. Wah. Gokil. Wah. Gokil. Gila. Wah. Gokil. Gila teman-teman, kaget. Mobilnya nyampe atas ternyata. Nih kalian bisa lihat ya. Sekarang waktunya kita turun nih teman-teman. Gila derajatnya. Gokil. Ini suatu kesempatan banget kita bisa duduk di dalam nih menggunakan mobil BYD beserta driver yang profesional teman-teman. Kita naik lagi, tidak. Wah, naik turun. Gokil. Aduh pusing. Maaf lagi overreact karena emang rasanya seseru itu teman-teman. Jadi kita udah selesai akhirnya teman-teman. Ini bisa dibilang menjadi pengalaman Halo sir. sekali seumur hidup. Pengalaman seumur hidup juga nih, kita akhirnya bisa ngerasain duduk di dalam kayak orang-orang Arab naik gunung Sahara tuh di belakang kita ya. Berhubung kita udah menjelajahi seluruh area sirkuit BYD all terrain, sekarang saatnya kita main ke museumnya BYD di pusat kota Chengzhou, yaitu BYD D-Space. Nah teman-teman, sekarang kita udah tiba di BYD D-Space, atau di sini tuh bisa dibilang ini adalah museumnya BYD nih. Nah kita akan masuk ke dalam, kita akan lihat-lihat ada apa aja di dalam. Langsung aja kita ulik yuk. Nah teman-teman, di area ini menggambarkan kalau situasi kita tuh sedang lagi krisis energi dan juga krisis berbagai macam krisis lah intinya. Terus di sini BYD juga menggambarkan kalau mereka tuh sebenarnya sudah stop produksi
mobil-mobil berkendaraan ICE, makanya mereka sekarang fokus untuk mendevelop baterai dan juga mobil listrik, teman-teman. Nah, sedangkan di sini ada papan penunjuk sejarah awal mula BYD nih, teman-teman. Nah, jadi pertama kali BYD didirikan di Shenzhen itu tahun 1994. Nah, pertama kali BYD itu tahun 96 itu memproduksi baterai yang dapat di-charge ulang. Dari sini nih, teman-teman. Nah, terus di tahun 2000 dia pertama kali mendatangi kontrak dengan Motorola karena dia mensuplai baterainya handphone Motorola nih, teman-teman. Terus dilanjutkan sampai dari 2004-2005 mereka memproduksi mobil, terus berkembang sampai mobil listrik, bus listrik, kereta, bahkan sampai saat ini mereka sudah memproduksi banyak sekali kendaraan listrik dan juga baterai-baterai listrik. Nah, dan ini nih kelanjutannya 2013, inilah mobil-mobil yang diciptakan oleh BYD tahun ke tahun. Nah, ini 2020 ini mobil EV. Terus kemudian yang kita udah tahu nih ya, ini adalah BYD Seal. Kemudian di 2022 dia ngeluarin juga Denza D9. Terus 2023 dia ada POW5 atau yang bisa dibilang ini adalah BYD B5 yang sudah dijual di area Asia Tenggara, itu ada di Thailand dan juga Malaysia nih, teman-teman. Dan ini adalah Denza U8, flagship SUV paling tingginya BYD nih, teman-teman. Ini adalah premium car yang kemarin kita sempet naikin buat nanjak gurun artificial yang dibuat oleh manusia, lumayan cukup tinggi. Mobil ini tuh punya tenaga yang gokil banget dan fiturnya menarik nih, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah area sejarah perkembangan mobilnya BYD nih, teman-teman. Jadi pertama kali BYD membuat mobil itu tahun 2003 nih. Ini adalah BYD Flyer namanya. Terus kemudian dia melanjutin di tahun 2004 dia ngeluarin namanya BYD ET. Ini mobil seperti ini nih bentuknya. Sebenarnya agak futuristik ya, lebih futuristik. Tapi memang dua mobil ini tuh tidak diproduksi massal atau tidak diluncurkan. Nah, sedangkan ini adalah mobil pertama yang dijual oleh BYD, yaitu BYD F3 pada tahun 2005. Kalau kalian lihat ya, sebenarnya bentuk mobilnya ini mirip sama mobil yang kita lihat di Jakarta ya. Jadi beberapa memang ada desainnya yang mirip-mirip. Terus kemudian dia lanjut ke F3 DM tahun 2008. Dilanjut lagi ke E6 tahun 2010. Nah, kalian pasti ngeh, jadi BYD itu di Indonesia masuk pertama kali bukan sebagai mobil konvensional umum yang dijual untuk masyarakat, tapi dia menjadi mobil taksi. Ini bentuknya nih, E6. Kalian pasti pernah lihat di jalanan Jakarta era-era itu. Demikianlah perjalanan kita kali ini ke Cina, lebih tepatnya ke Chengzhou, ke sirkuit all terrainnya BYD dan juga ke pabriknya. Gerbek-gerbek kali ini benar-benar sangat memuaskan. Kita juga bisa melihat seberapa serius BYD mengembangkan produknya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.